Ibu, Rini boleh ikut makan lagi nggak, Bu? Lagi? Rini, emang di rumah kamu nggak ada makanan? Katanya Mama belum sempat masak, Bu. Jadi aku disuruh ke sini. Ya sudah, sini duduk dulu. Tante ambilkan nasi buat kamu. Rini tuh sering makan di sini. Kasihan soalnya di rumahnya nggak ada makanan. Mungkin mamanya sibuk terus. Bagas, yang ini aku boleh ikut main ke rumah kamu nggak? Aku bosan di rumah. Nggak bisa Rini. Kamu kan tahu kalau kamu ikut main ke rumah aku, pasti nanti minta makan lagi. Nanti ibu aku marah. Ya, aku emang mau ikut makan. Kan kita teman, harusnya saling berbagi. Iya sih, tapi Rini, kalau kamu ikut makan lagi, ibu aku bakal marah. Kemarin aja kamu udah makan di rumah aku. Masa tiap hari gitu? Emang mama kamu nggak masak apa? Mama aku nggak masak, Bagas. Di rumah nggak ada makanan. Jadi aku mau makan di rumah kamu aja. Soalnya di rumah kamu juga ada nugget kesukaan aku. Masa sih Rin, tiap hari nggak ada makanan di rumah kamu? Iya, tiap siang aku lapar, gak ada makanan di rumah. Mama sibuk, gak sempet masak. Tapi kalau kamu ikut makan lagi, nanti ibu aku pasti ngomel. Aku sih nggak masalah berbagi, tapi takut ibu aku marah. Ya udah deh kalau gitu. Kalau kamu nggak bolehin aku ikut, nggak apa-apa. Aku mau makan bareng teman. Di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Jadi aku sendiri. Ya udah deh Rin, kamu ikut aja ke rumah aku. Tapi janji ya, jangan minta makan banyak-banyak. Aku nggak mau ibu aku marah lagi. Beneran boleh ikut? Wah, makasih Bagas. Aku janji nggak makan banyak. Ibu, Rini boleh ikut makan lagi nggak, Bu? Lagi? Rini, emang di rumah kamu nggak ada makanan? Katanya Mama belum sempat masak, Bu. Jadi aku disuruh ke sini. Ya sudah, sini duduk dulu. Tante ambilkan nasi buat kamu. Rini tuh sering makan di sini. Kasihan soalnya di rumahnya nggak ada makanan. Mungkin mamanya sibuk terus. Rini, tante nggak masalah kamu makan di sini. Tapi kok mama kamu sering banget nggak masak ya? Apa mama kamu sibuk banget? Mungkin Mama sibuk kerja, Tante. Aku juga nggak tahu. Ya sudah, makan dulu ya. Tapi nanti kalau pulang, coba sampaikan ke mama kamu supaya masak juga buat kamu. Kasihan kamu kalau tiap hari harus numpang makan di rumah orang. Ayo Rin, makan dulu. Nanti habis makan kita bisa main lagi. Bu, ini Rini sering banget makan di sini, hampir tiap hari. Aku jadi curiga, kok kayaknya ibunya sengaja nyuruh dia ke sini terus buat makan. Iya Pak, aku juga ngerasa nggak enak. Tapi gimana ya, masa aku tega nolak anak kecil. Rini tuh kayaknya nggak enak juga, tapi disuruh sama ibunya. Bu, kamu nggak bisa terus begini. Ini udah keterlaluan. Kamu harus bicara sama Bu Maya. Jangan dipendam terus. Ini bukan masalah sepele. Aku takut Bu Maya salah paham Pak. Dia bisa mikir aku pelit atau nggak mau bantu. Padahal aku cuma pengen kejelasan. Kita nggak pelit Bu. Kita cuma pengen semuanya jelas. Kalau memang ada masalah di rumah mereka, ya kita bisa bantu. Tapi jangan begini juga caranya. Baik Pak, besok aku coba temuin Bu Maya. Aku bicara baik-baik. Bu Dina, mau ambil titipan nuggetnya? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Bu nuggetnya. Makasih Bu Jamila, ini uangnya. Tapi kenapa sekarang hampir tiap hari nitip nugget? Biasanya kan cuma 2 hari sekali. Iya Bu, sekarang jadi lebih sering karena Rini, anaknya Bu Maya, tiap siang datang makan di rumah. Jadi stok nugget di rumah cepat habis. Ya ampun Bu, kok bisa sih hampir tiap hari gitu? Aduh, itu sih udah keterlaluan. Iya Bu, sebenarnya saya nggak masalah kalau cuma sekali 2 kali. Tapi ini udah hampir 2 minggu, tiap hari dia datang buat makan. Padahal saya udah berusaha nggak ngomong ke siapa-siapa biar nggak mempermalukan mereka. Tapi makin lama makin gak nyaman. Bu Dina, saya ngerti perasaan kamu. Tapi kalau begini terus, kamu yang bakal repot sendiri. Saran saya mending kamu bicarain langsung sama Bu Maya. Gimana pun, ini perlu dijelaskan baik-baik biar nggak ada yang salah paham. Iya Bu, kayaknya memang harus begitu. Saya coba temui Bu Maya besok. Semoga dia bisa ngerti. Mama, siang ini aku mau makan nugget dong kayak Bagas.
Ya udah kamu makan aja di rumah Bagas nanti siang, dia pasti nggak keberatan. Tapi kata Tante Dina aku udah terlalu sering ikut makan di rumahnya, Ma. Gak apa-apa Rini, kamu makan aja di sana. Lagian porsi makanmu juga kecil, gak bakal ngabisin banyak makanan. Oh, gitu ya, Ma. Yaudah, kalau gitu aku main dulu ya. Bu Maya, saya mau ngobrol sedikit soal Rini. Pasti soal Rini yang suka numpang makan di rumah kamu. Iya, makasih banget ya. Lagi susah nih di rumah, jadi dia sering makan di tempat kalian. Iya, saya ngerti kok Bu. Tapi gimana ya, saya nggak enak ngomongnya. Mungkin untuk sementara Rini bisa makan di rumah aja dulu. Soalnya udah hampir tiap hari dia ikut makan di rumah. Gak usah khawatir Bu Dina. Rini kan masih anak-anak, porsi makannya juga kecil. Lagian saya tahu kamu baik, pasti nggak keberatan kan? Saya paham Bu Maya, tapi masalahnya ini udah berlangsung cukup lama dan saya juga punya keluarga yang harus saya urus. Rini sering ikut makan di sini dan jujur persediaan makanan saya jadi cepat habis. Oh, jadi kamu merasa keberatan ya Bu Dina? Padahal saya kira nggak masalah. Saya kan cuma titip anak sebentar. Bukan begitu maksud saya Bu Maya. Saya cuma ingin bicara baik-baik. Kalau bisa ya Rini makan di rumah saja dulu biar saya nggak repot. Baiklah, kalau begitu saya akan usahakan dia makan di rumah. Maaf kalau Rini merepotkan. Jadi begitu Bu, pokoknya si Rini tuh sering banget ikut makan di sini, hampir tiap hari. Sering banget? Ya ampun Bu Dina, gimana kamu tahan? Ya itu dia Bu Ella. Awalnya saya pikir nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Tapi lama-lama kok saya jadi ngerasa kayak diperalat. Saya udah coba negur Bu Maya, tapi dia malah nggak peduli. Dia cuma bilang nggak apa-apa, kan Rini makannya sedikit. Bu Dina, ini nggak bisa didiamin terus. Kamu harus tegas. Kalau enggak, mereka bakal terus-terusan begini. Anak-anak memang nggak salah, tapi ibunya yang harus mengerti. Masa nggak kasihan ngerepotin kamu tiap hari? Iya, saya juga ngerasa begitu. Tapi saya nggak enak Bu Ella, takut dianggap gak punya hati. Apalagi Bu Maya kan sering cerita lagi kesusahan. Kasihan boleh, tapi kamu juga harus jaga perasaanmu. Jangan sampai mereka manfaatin kebaikan kamu. Sekali dua kali masih bisa dimaafkan, tapi kalau udah sering dan kamu sampai ngerasa nggak nyaman, itu udah nggak bener. Saya tahu Bu, mungkin saya harus lebih tegas. Tapi ngomongnya gimana ya? Saya takut Bu Maya marah. Bicaralah dengan tenang Bu Dina, tapi kali ini tegas. Kalau kamu biarin terus, nanti malah makin besar masalahnya. Kamu bisa bilang dengan cara baik, tapi tetap dengan batasan jelas. Dan kamu bisa mulai melarang Rini buat makan di rumahmu. Iya Bu Ella, kamu benar. Saya harus coba lagi bicara sama Bu Maya. Tapi kali ini saya harus lebih tegas. Saya nggak mau ini jadi berlarut-larut. Tante, aku disuruh mama makan sini lagi. Rini, tante nggak bisa hari ini. Kamu pulang aja ya, makan di rumah. Bilang ke mama, kamu makan di rumah sendiri. Tapi mama nyuruh aku ke sini, katanya di rumah belum ada makanan. Aku disuruh makan di sini sama tante lagi. Rini, tante ngerti mama kamu lagi sibuk. Tapi kali ini kamu harus makan di rumah ya. Bilang ke mama, nanti tante bisa kasih makanan buat dibawa pulang. Tapi sekarang makan di rumah aja ya. Tapi mama bilang aku disuruh makan di sini. Aku takut kalau aku bilang ke mama begitu nanti aku nggak dapat makan. Tante ngerti sayang, tapi jangan khawatir. Tante yakin mama kamu bisa masak di rumah. Kali ini coba makan di rumah aja ya. Nanti tante juga kasih makanan buat kamu bawa pulang. Setuju? Ini buat kamu bawa pulang. Nanti kasih ke mama ya. Bilang dari tante. Makasih tante. Bu Dina, kenapa anak saya ditolak makan di rumah kamu? Maaf Bu Maya, saya nggak bermaksud nolak. Cuma saya ngerasa ini udah terlalu sering. Rini hampir tiap hari makan di sini. Anak kecil Bu Dina, gak usah terlalu diambil hati. Masa sih kamu keberatan cuma buat kasih makan anak kecil? Kamu pelit atau gimana? Bu Maya, ini bukan soal pelit atau enggak, tapi saya juga harus mikirin kebutuhan keluarga saya. Saya nggak enak juga sama Bagas, suami. Dan ya saya cuma minta pengertian sedikit. Pengertian? Harusnya kamu yang punya pengertian sama anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Masa kamu tega nggak kasih makan sih? Hanya, apa ini ya? Libut-libut soleh ya? Ada apa Bu Dina, Bu Maya? Saya cuma jelasin ke Bu Maya kalau anaknya Rini udah sering banget makan di sini. Saya cuma minta pengertian aja. Masa anak kecil makan aja dipermasalahin? Gak ngerti lagi saya Bu Dina ini.
Aduh, sabarlah Bu Maya, Bu Dina. Gini aja, daripada ribut sini ya. Gimana kalau kita olah teh selesaikan masalah ini baik-baik aja di rumahnya Pak RW ya. Nanti kan bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Iya, mungkin itu lebih baik. Saya juga nggak mau masalah ini berlarut-larut. Yaudah kalau gitu, ayo kita selesaikan di rumah Pak RW. Baik, Bu Dina, Bu Maya, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Saya nggak masalah bantu Rini, Pak. Tapi kalau tiap hari saya jadi ngerasa nggak enak juga. Anak saya Bagas juga suka tanya kenapa Rini terus-terusan makan di sini. Loh, saya juga nggak ada maksud ngerepotin Bu Dina. Kamu ngomongnya seolah-olah saya sengaja lemparin tanggung jawab anak saya ke kamu. Tenang. Kita di sini bukan untuk saling menyalahkan. Saya yakin kalian berdua sama-sama nggak mau masalah ini berlarut-larut. Coba kita cari jalan tengahnya ya. Mungkin Bu Maya bisa cerita kenapa Rini sering makan di rumah Bu Dina. Apa ada masalah di rumah? Yo, saya lagi susah Pak RW. Lagi sering gak ada waktu masak karena kerjaan saya numpuk. Ini suka kelaparan. Ya dia ke rumah Bu Dina. Saya pikir gak apa-apa. Tuh anak-anak ya. Bu Maya, saya ngerti. Saya nggak keberatan kalau bantu sesekali. Tapi ini hampir tiap hari. Dan lama-lama saya jadi serba salah. Saya juga harus pikirin keluarga saya, Bu. Saya paham. Jadi begini Bu Maya, mungkin kita bisa cari solusi supaya Rini tetap bisa makan dengan baik tanpa harus terlalu sering merepotkan Bu Dina. Apa Bu Maya butuh bantuan untuk sementara? Iya Pak RW, mungkin saya memang butuh bantuan untuk sementara waktu. Saya bisa bantu Bu Maya, tapi mungkin ini bisa lebih terbuka soal keadaannya, biar saya juga nggak salah paham lagi. Nah, kalau begitu kita semua sudah sepakat ya. Yang penting kita bisa saling bantu dengan jujur dan terbuka. Jangan sampai masalah kecil jadi besar. Gimana Bu, hasilnya kemarin di rumah Pak RW? Pak RW bilang aku harus lebih sabar, lebih mengerti. Tapi tetap aja rasanya nggak adil, Pak. Aku paham Bu, tapi kita belum bisa berbuat banyak. Mungkin kita tunggu dulu perkembangan lebih lanjut. Tapi sampai kapan? Terus-terusan kayak gini aku juga bisa capek, Pak. Gak cuma aku, bahkan tetangga-tetangga juga pada nggak nyaman. Sabar ya Bu, semoga aja ada jalan keluar dalam waktu dekat. Lagian Pak RW juga pasti nggak mau kalau masalah ini berlarut-larut. Tante, Mama marah-marah di rumah. Kenapa Rini? Ada apa lagi di rumah, sayang? Mama bilang Tante gak suka sama aku. Apa? Siapa yang bilang Tante nggak suka sama kamu, Rini? Mama marah karena katanya Tante pernah ngomong sama Mama kalau aku bikin ribut di komplek. Ya ampun Rini, itu nggak benar. Tante nggak pernah bilang begitu. Kamu tuh anak baik. Tante sayang sama kamu. Duh Bu, kayaknya masalah ini makin melebar aja deh. Iya Pak, tapi kenapa Rini jadi ke bawah-bawah? Aku nggak ngerti. Rini, dengerin Tante ya. Tante nggak pernah bilang begitu ke siapapun. Jangan sedih, mungkin mama kamu cuma salah paham. Tapi Mama malah banget Tante, aku takut pulang. Astaga Rini, ya udah sementara kamu di sini dulu ya. Tenang dulu di sini. Bu, ini harus diselesaikan. Kalau masalahnya cuma salah paham, kita bisa langsung ngomong sama mamahnya Rini. Iya Pak, aku ngerti. Tapi aku juga nggak mau memperkeruh suasana. Takutnya malah jadi ribet besar. Gak apa-apa Bu, kita nggak bisa diem aja kalau gini terus. Kasihan anak-anak yang kena dampaknya. Kita harus klarifikasi. Iya, aku juga kasihan sama Rini. Oke, nanti kita coba samperin mamanya Rini. Semoga aja semua bisa dijelaskan dengan baik. Jangan khawatir sayang, Tante bakal jelasin semuanya ke mama kamu. Kamu nggak salah apa-apa kok. Beneran Tante? Beneran Rini, kamu nggak usah takut. Kita harus segera selesaikan ini. Jangan sampai makin besar masalahnya. Ya Tuhan, semoga ini bisa selesai dengan baik. Mau apa kamu kesini? Bu Maya, kita perlu bicara lagi soal masalah kemarin. Apalagi? Anak saya ganggu hidup kamu, Bu. Bukan soal itu Bu Maya, saya nggak pernah ada masalah sama anak kamu. Saya nggak mau anak kamu jadi korban masalah kita berdua. Oh, jadi sekarang saya yang salah. Anak saya yang jadi korban. Padahal dari awal kamu yang bikin suasana di komplek jadi nggak enak. Saya cuma ingin kita bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik Bu. Saya nggak pernah ngomong buruk tentang anak kamu. Saya nggak mau ada salah paham. Bu Maya, Bu Dina, coba kita duduk dulu dan cari jalan tengah. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Ini nggak baik buat kita semua, apalagi buat anak-anak.
Iya bener tuh Bu, kalau kayak gini terus nanti jadi bahan omongan orang sekomplek, kan gak enak. Haya, lagian masalah anak-anak mah gampang diselesaikan nah, asal orang tuanya nggak ikut bikin ribet nah. Oh, jadi maksud kamu ini semua salah saya? Apa saya yang ribet di sini? Enggak Bu Maya, nggak ada yang nyalahin siapapun di sini. Saya cuma mau kita sama-sama paham. Saya nggak pernah bilang yang jelek-jelek tentang anak kamu. Mungkin ini cuma salah paham. Bu Maya, coba pikir lagi. Kita ini tetangga, saling berhadapan setiap hari. Masalah kayak gini nggak perlu dibawa panjang-panjang. Bu Dina udah bilang kalau ini cuma salah paham. Gimana kalau kita sama-sama tarik napas dulu, baru kita obrolin baik-baik? Iya Bu, saya setuju sama Bu Ella. Gak ada gunanya kita saling bermusuhan kayak gini. Anak-anak nanti yang jadi korban. Mereka kan gak salah apa-apa. Saya cuma pengen masalah ini selesai Bu Maya. Saya juga ibu, sama kayak kamu. Saya ngerti gimana rasanya kalau anak kita disakiti atau salah paham. Tapi saya tegaskan, saya nggak pernah ngomong hal-hal buruk tentang anak kamu. Mungkin kamu salah dengar atau ada yang salah menyampaikan. Saya nggak suka kalau ada yang ngomongin anak saya, Bu. Tapi kalau benar ini cuma salah paham, ya saya minta maaf. Tapi jangan sampai kejadian lagi ya. Terima kasih Bu. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak di hati. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selesaikan ini dengan baik. Yuk kita semua damai-damai aja. Namanya juga hidup bertetangga, pasti ada aja salah paham. Tapi jangan sampai jadi besar. Haya, anak itu jangan ribut mulu pusing uatan ninggalin Yuk kita pulang, udah panas nih. Jangan sampai kita yang ributkan. Senang lihat mereka akhirnya bisa main bareng lagi kayak dulu. Bu Dina, sebenarnya ada yang ingin saya omongin dari tadi, tapi saya bingung, gak tahu mulai dari mana. Apa itu Bu? Gak usah ragu, kalau ada yang mau disampaikan, saya dengarkan. Ini Bu, saya mau minta maaf Bu Dina untuk semua yang terjadi belakangan ini, untuk semua kata-kata saya yang mungkin menyakiti hati kamu. Bu Maya, saya nggak pernah nyimpan dendam. Saya ngerti kadang kita semua emosi, apalagi soal anak-anak. Tapi yang penting sekarang kita sama-sama saling memaafkan. Ya Bu, saya bawa ini buat kamu sebagai tanda permintaan maaf saya. Mungkin gak seberapa, tapi saya pengen kita bisa mulai semuanya dari awal lagi, bertetangga dengan baik kayak dulu. Gak perlu repot-repot Bu Maya. Saya senang kita bisa bicara kayak gini. Barang ini gak penting, yang penting niat baik kamu. Saya sadar selama ini saya keras kepala Bu. Saya terlalu emosi, terlalu cepat marah. Mungkin karena tekanan ini itu. Tapi saya harap kamu bisa terima permintaan maaf saya, dan kita bisa saling mendukung sebagai tetangga, bukan saling menjatuhkan. Tentu Bu Maya, saya terima maaf kamu. Dan saya juga minta maaf kalau saya pernah bikin kamu tersinggung. Kita semua manusia, pasti pernah salah. Yang penting sekarang kita bisa saling memaafkan dan mulai lagi dengan hati yang lapang. Bagas, coba deh ini, enak banget. Iya, ini enak. Kamu bawa dari mana sih, Rin? Ini mama yang masak, masakannya enak kan? Lihat mereka Bu, saya senang banget bisa lihat mereka main bareng lagi. Ini jadi pengingat buat saya kalau perselisihan kita kemarin gak ada artinya dibandingkan kebahagiaan mereka. Iya Bu, anak-anak ini pengingat kita. Mereka ngajarin kita untuk selalu bisa memaafkan, untuk selalu bisa melihat yang baik dalam hidup. Wah, syalnya cantik banget Bu Maya. Terima kasih ya, saya suka sekali. Senang kalau kamu suka. Saya memang pilih ini khusus buat kamu, biar kita bisa ingat hari ini sebagai awal baru. Terima kasih Bu Maya. Saya juga harap kita bisa terus rukun dan akur. Mulai sekarang gak ada lagi yang salah paham.